Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, yang menyaksikan juga di rumah-rumah yang secara live streaming. Biarlah sekali lagi bahagia dan kasih Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Dan juga saat ini tepat tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan HUT ulang tahun kemerdekaannya yang ke-77 tahun. Saya melihat bagaimana kebahagiaan masyarakat atau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau saya lihat di televisi, saya lihat di apa, semua merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita karena kita sudah merdeka 77 tahun yang lalu dari cengkraman penjajahan yang benar-benar membuat masyarakat atau bangsa Indonesia dalam penderitaan yang luar biasa oleh karena penjajahan. Itulah sebabnya saat ini kita bersyukur juga Tuhan memberikan anugerah kemerdekaan bagi bangsa negara kita. Biarlah sungguh-sungguh dalam menjalan atau dalam mengisi kemerdekaan ini, sungguh-sungguh bangsa kita dianugerahi oleh Tuhan dengan kesejahteraan, sebab sejahteranya negara kita, bangsa kita juga menjadi kesejahteraan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian doa kami untuk kita mendoakan juga buat bangsa dan negara kita. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bait kedua. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya rindu kita lagi dari bait yang kedua. Kami rindu melihat
berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri. Mari saya undang semua bangkit berdiri dan bawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan kemerdekaan buat bangsa dan negara kami. Tentunya ini adalah anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami. Terlepas daripada itu Tuhan, bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sesuatu yang mudah untuk diraih, tetapi dengan perjuangan dengan para pahlawan-pahlawan kami yang mempertaruhkan jiwa dan raganya sampai tetes darah terakhir. Itulah Tuhan berjuang untuk merebut kemerdekaan ini, sehingga benar-benar kemerdekaan itu bisa diraih saat ini. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kemerdekaan ini nyata bagi kami. Hak-hak kami semua dipulihkan. Terbukti saat ini Tuhan, Engkau memberikan juga kebebasan, negara kami juga memberikan kebebasan kepada kami untuk kami dapat beribadah melayani Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kemerdekaan ini Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan, kehidupan kami sungguh-sungguh yang masih banyak ditandai cacat celah kekurangan kelemahan ini, biarlah dalam kemerdekaan ini Tuhan, dalam ibadah ini sungguh-sungguh kami bisa menikmati kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada selesainya Tuhan. Kami juga menyerahkan imam-imam yang terlibat dalam pemain musik, juga semua seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah juga Tuhan. Berkati Tuhan, agar berkat-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh Tuhan, berkat Tuhan itu betul-betul melimpah dalam kehidupan kami melalui pemberitaan firman-Mu terlebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah siaran ini. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, supaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang hendak mengganggu saat kami mau beribadah melayani Engkau, saat kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, dan terutama saat kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu lewat kuasa apapun juga Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Semua dari awal hingga pada selesainya ibadah kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Seperti tadi apa yang sudah kita doakan buat bangsa dan negara kami, kiranya perjuangan para pahlawan kita sungguh-sungguh memerlukan suatu usaha yang luar biasa. Tadi mereka juga tidak ragu-ragu untuk mempertaruhkan jiwa raganya, sampai bahkan juga darahnya dia pertaruhkan. Dan juga sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang benar-benar bisa menghargai
atau bisa menghormati jasa-jasa daripada pahlawan itu sendiri. Dan kita sama-sama tahu bahwa apa yang sudah dilakukan bangsa negara kita, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sudah memberikan satu penghargaan, yaitu lewat mengabadikan nama-nama mereka di dalam monumen-monumen tugu-tugu pahlawan, seperti yang juga pemerintah tingkat 3 kabupaten ini yang sudah dilaksanakan, yaitu dengan membangun monumen Supartijo atau Supartio, itu yang dibangun di dalam Kali PP di Yosowilangun. Ini ada fotonya di situ. Itu adalah foto monumen penghargaan dari pemerintah tingkat 3 Kabupaten Lumajang. Dia membangun Tugu Pahlawan. Di situ dibangun ada 3 orang di situ ya. Yang 2 laki-laki yang berdiri itu saya tidak kenal namanya siapa. Tetapi yang 1 itu adalah seorang perempuan. Saya tahu namanya ini. Siapa itu? Yaitulah Ibu Mistin. Dia seorang wanita atau Sri Kandi Indonesia. Dia yang berjuang waktu-waktu itu melawan penjajahan di Lumajang, khususnya di Gerobokan tempatnya di situ. Yang saya kenal namanya Ibu Mistin. Siapa Ibu Mistin itu? Ya, Sri Kandi Indonesia, tentara wanita Indonesia, satu-satunya wanita yang memegang senjata berat AK-47. Nah, itu di situ diabadikan di situ. Yang duduk paling bawah itu, dia memegang AK-47 senjata berat. Itulah nenek daripada istri saya, Ibu Mistin gitu. Jadi betul-betul namanya ini diabadikan lewat monumen itu. Dan kebetulan saya juga pernah mengajak anak-anak saya untuk ke sana untuk memperkenalkan dia, supaya dia tahu dia punya, kalau istri saya panggil nenek, kalau anak-anak saya manggil mungkin Mbah Buyut ya, betul ya Mbah Buyut. Jadi saya tunjukkan kepada mereka, ini loh Mbah Buyutmu di situ. Mbah Buyutmu ini adalah seorang pejuang wanita yang diabadikan oleh pemerintah. Sehingga itu tadi, kamu harus bangga, artinya bukan sombong ya, bangga memiliki jiwa yang besar, mempunyai seorang nenek, seorang pejuang yang betul-betul bisa mengharumkan nama Indonesia, dan perjuangannya ini sudah bisa dinikmati oleh kita semua saat ini, seperti doa kita tadi itu juga, dan oleh semua masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati perjuangan dari seorang pahlawan pendahulu kita yang sudah mempertaruhkan jiwa raganya, bahkan darahnya. Makanya saya katakan sama anak-anak saya, kamu harus bangga, bukan sombong sekali lagi, kamu harus bangga memiliki seorang Buyut, Mbah Buyut. Dia sudah mengorbankan, berjuang dengan sungguh-sungguh. Demikian pula juga dengan kamu. Kamu harus bisa mempersembahkan, memberikan yang terbaik, entah apa saja itu, melalui karya-karya untuk membangun negeri kita ini, bangsa Indonesia. Supaya sekali lagi seperti nyanyian tadi gitu, semua itu untuk kemuliaan bagi negara kita, kemuliaan terutama bagi nama Tuhan kita, lewat karya-karya sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan kemampuan-kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan untuk bisa membangun negara kita ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini adalah satu hal yang betul-betul kita bisa mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah anugerahkan sekali lagi bagi negara kita tentang kemerdekaan kita ini. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita yang kedua, lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Ku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta
kedua. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku percaya Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Dari atas segala, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Ref. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Ref kedua, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan melawat negeri kita Indonesia, supaya bangsa kita senantiasa selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga masyarakatnya senantiasa memperoleh keadilan, kesejahteraan, bahkan damai sejahtera yang diberikan Tuhan bagi negara kita. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak
pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dan datang sekali lagi, saya undang semua bangkit diri. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Dan Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya.
tidak ada yang bisa Tuhan mengubahkan setiap kehidupan manusia. Hanyalah sentuhan daripada kasih-Mu, sentuhan daripada firman-Mu Tuhan. Hanya kekuatan firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Dari manusia yang keras, manusia yang lemah ini Tuhan, menjadi bejana yang indah, menjadi emas yang murni Tuhan. Oleh karena kekuatan firman-Mu, itulah sungguh-sungguh saat ini kami membutuhkan firman-Mu. Nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Firman-Mu adalah pernyataan kasih-Mu sendiri bagi kami, sehingga mengubahkan setiap kehidupan kami, untuk diubahkan bahkan sampai Tuhan mengenal kasih itu seperti Engkau mengasihi kami juga Tuhan, yang berkorban juga untuk menebus kami manusia yang berdosa, seperti juga yang pernah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kami. Dia tidak pernah Tuhan, oh Tuhan, sedikit pun menghiraukan nyawanya untuk kemerdekaan kami. Itulah sebabnya saat ini Tuhan kami belajar akan firman-Mu. Nyatakanlah kasih-Mu saat ini Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mulai dari hamba-Mu, untuk kami bisa mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan dengan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu adalah jawaban atas kehidupan kami. Demikian pula juga kami yang duduk mendengarkan firman ini, dimanapun juga yang berada, yang menyaksikan ibadah ini, juga urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang sama pula, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami, untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, supaya kami selalu berada di dalam pelukan kehangatan cinta kasih-Mu, untuk mengangkat kami dari segala ketenggelaman dosa-dosa kami, supaya Engkau angkat kami tinggi sama seperti Engkau tinggi. Bahkan juga tangan-Mu mampu untuk menjamah setiap kehidupan kami, mengubahkan kami Tuhan. Oh Tuhan, untuk menjadi manusia yang benar, manusia yang suci, bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat menjadi manusia yang sempurna, sama seperti Engkau sempurna, sehingga kami juga tidak akan pernah ragu untuk mengangkat kedua tangan kami. Kami menyambut kedua uluran tangan-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau, menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan sampai detak jantung kami serahkan ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau juga yang memberikan kepastian bagi kami Tuhan, untuk masa hidup sekarang ini, masa depan yang indah, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang masih hendak mengganggu saat firman-Mu disampaikan, kami selalu memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah bahagia kasih Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih berada di dalam tema kita yang masih kita sama-sama mempelajari di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-12 tentang kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kebahagiaan ini adalah sesuatu yang diidam-idamkan, ya. Kebahagiaan ini adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh semua orang, tidak peduli itu, baik orang tua, muda, orang apapun juga, semua mengidam-idamkan tentang kebahagiaan ini. Baik itu juga hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, semua mendambakan tentang kebahagiaan ini. Tapi seringkali manusia salah mengartikan tentang kebahagiaan itu, sehingga manusia mencari kebahagiaan dengan berbuat dosa. Mungkin mereka bisa memperoleh kebahagiaan, tapi ingat sekali lagi, kebahagiaan yang bukan dari Tuhan hanya berujung kepada kuburan, sampai kepada kuburan. Setelah itu, ya mungkin mereka bisa menikmati dalam kehidupannya itu kebahagiaan. Mungkin punya uang banyak, mungkin punya harta dan lain sebagainya, dia bahagia. Tetapi batasnya sampai pada di kuburan. Setelah itu, ya kita sudah tahu bahwa yang ada selain daripada kebahagiaan daripada Tuhan, nanti sampai di kuburan dia akan mengalami
penderitaan kekal sampai selama-lamanya. Nah, itulah sebabnya jangan sampai kita salah dalam mengartikan tentang kebahagiaan itu. Nah, tentunya ini juga dirasakan oleh masyarakat atau bangsa negara kita. Ya, kalau masing-masing orang mengidam-idamkan kebahagiaan, tentunya juga masyarakat Indonesia dulu itu mengidam-idamkan tentang kemerdekaan itu sendiri. Ya, mengidam-idamkan tentang kemerdekaan itu sendiri. Nah, bagaimana kita tahu dulu bahwa bangsa Indonesia ini dijajah oleh negara Belanda itu selama 3,5 abad, 3,5 abad. Itu sama dengan 350 tahun. Bayangkan, bukan waktu yang singkat, tetapi waktunya sangat lama, 350 tahun loh, enggak main-main. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh penjajah yang kedua, nah Jepang. Ini juga sama, 3,5 juga. Kalau bangsa Belanda 3,5 abad, kalau bangsa Jepang 3,5 tahun. Wah, berarti angka 3,5 ini juga angka juga ini ya. Jadi 3,5 ini betul-betul membuat masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia betul-betul mengalami penderitaan. Nah, makanya ini yang diidam-idamkan. Kemerdekaan inilah yang diidam-idamkan oleh bangsa negara kita, bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam subtema kita di dalam Injil Matius, saya ingin mengajak kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-31 sampai yang ke-32, kemudian loncat ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 terlebih dahulu. Demikian, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kemerdekaan ini sekali lagi diidam-idamkan oleh rakyat bangsa negara kita. Karena betul-betul waktu dijajah itu bukan mengalami satu kebahagiaan, tetapi mengalami penderitaan yang luar biasa. Bagaimana kita tahu kekejaman bangsa-bangsa, apalagi kalau mungkin yang orang-orang yang dahulu bisa merasakan ya, bagaimana dulu pada waktu Jepang memaksa dengan kerja Romusa itu, waduh, kalau sudah saya dengar dulu apa yang disampaikan oleh almarhum Bapak Gembala kita dulu itu, juga apa yang juga pernah saya dengar, kalau sudah diambil paksa oleh Jepang itu ya tinggal nanti kalau yang di rumah tinggal nyelameti saja sudah, katanya begitu, tinggal nyelameti saja sudah, karena memang nanti kalau sudah diambil sama Jepang tidak ada harapan kembali untuk kembali dalam keluarga. Memang betul-betul sangat kejam, luar biasa. Makanya ini yang diidam-idamkan. Jadi makanya sekali lagi kalau kita kembali ke dalam Yohanes tadi, kemudian loncat ayat yang ke-36 dari Injil Yohanes pasal 8. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Seperti dalam doa saya tadi, bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan. Tetapi terlepas daripada itu, memang kemerdekaan itu tidak segampang apa yang diraih oleh bangsa negara ini. Dibutuhkan seperti tadi itu. Seperti neneknya istri saya dulu itu harus berjuang dengan sungguh-sungguh dan mengorbankan nyawanya. Tidak peduli dengan nyawanya dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Karena ya itu tadi, perjuangan itu bukan sesuatu yang gampang diraih, sekalipun itu anugerah daripada Tuhan. Ya, tadi kemerdekaan itu adalah anugerah seperti yang tadi kita sudah baca. Itu anugerah Tuhan. Tetapi untuk memperoleh kemerdekaan itu membutuhkan satu perjuangan yang luar biasa, seperti yang sudah dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan kita. Dia tidak peduli jiwa raganya, nyawanya dia tidak peduli di situ. Darahnya dia pertaruhkan, nyawanya dia pertaruhkan dengan sungguh-sungguh. Baru setelah mendapatkan kemerdekaan itu, nah di situ kita bisa merasakan kebahagiaan. Oh, saya lihat semuanya wilayah, termasuk di daerah saya di Klaka sana itu, wah tadi malam mengadakan syukuran. Sebelum 17-an mereka mengadakan anak-anak perlombaan, wah macam-macam, wah sangat bahagia sekali, sangat bahagia sekali. Jadi memang kebahagiaan ini setelah didapatkan dari merdeka itu sendiri, baru bisa merasakan kebahagiaan. Sebelum merdeka jangan harap bisa merasakan kemerdekaan. Jadi sekali lagi kemerdekaan itu sekali lagi adalah anugerah Tuhan
Dan itu butuh perjuangan. Dan setelah betul-betul merdeka, kita benar-benar bisa merasakan kebahagiaan. Seperti yang dialami oleh bangsa negara kita saat ini. Sudah merayakan dengan sukacita, dengan bahagia. Seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke merayakan dengan gegap gempita kemerdekaan itu. Dengan suasana gembira, dengan suasana bahagia. Wah, inilah yang Tuhan berikan bagi kita, anugerah Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Makanya ayo bersungguh-sungguh. Kalau kita lihat di negara-negara yang lain, mereka masih dalam penjajahan di situ, mereka mau beribadah saja enggak segampang kita ini. Mereka harus sembunyi-sembunyi, mereka harus di bawah tanah dan lain sebagainya untuk beribadah. Dan bersyukur saat ini Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan sehingga kita bisa merasakan kebebasan untuk beribadah melayani Tuhan. Hak-hak kita semua sebagai warga negara tidak dibelenggu, tetapi kita dengan bebas mempergunakan hak kewarganegaraan kita. Tentunya semua diatur oleh undang-undang, oleh hukum-hukum yang sudah diatur oleh bangsa negara kita. Jadi tidak sebebas yang kita bayangkan, tetapi kebebasan itu diatur oleh hukum di negara kita ini. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi kembali ke subtema kita ini, bagaimana tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu harus dengan satu perjuangan. Nah, perjuangan anak-anak Tuhan bagaimana? Ya seperti yang tadi kita sudah membaca di dalam Yohanes 8 tadi itu, ayat 31. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjadi murid Tuhan. Sebab untuk menjadi murid Tuhan ini sekali lagi butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Dan kalau kita sudah menjadi murid Tuhan tadi itu, kita sudah berada di dalam kebenaran, ayat 32 tadi mengatakan, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Jadi kita menjadi anak Tuhan yang merdeka. Tidak dibelenggu lagi. Kalau dulu dibelenggu oleh bangsa Belanda, bangsa Jepang, kemudian agresi yang ketiga itu tahun 45 sampai 47, selama 3 tahun, sekutunya Amerika termasuk Inggris, termasuk Amerika juga masuk ke Indonesia semua. Tapi dilawan oleh bangsa kita sehingga mereka diusir, sehingga negara kita menjadi bangsa yang merdeka. Nah, demikian pula juga dengan kita saat ini. Kita memerlukan satu perjuangan untuk menjadi muridnya Tuhan. Kalau kita sudah menjadi murid Tuhan, kita sudah ada di dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan. Sehingga itu tadi seperti yang subtema kita yang akan kita sama-sama pelajari saat ini. Kita bisa merasakan kebahagiaan yang dari Tuhan. Sebab kembali lagi ke dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Jadi inilah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat satu perjuangan seperti pahlawan tadi. Harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadi murid Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang yang benar, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Semoga kita bisa mengerti. Nah, Tuhan kalau saudara baca di dalam ayat 1, dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai yang kedua di situ, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan. Tentunya kalau Tuhan Yesus mengajarkan kebahagiaan ini bukan kebahagiaan dari dunia, bukan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus asalnya dari surga. Kalau Tuhan Yesus asalnya dari surga, tentunya yang diajarkan bukan kebahagiaan dari dunia ini. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itulah kebahagiaan surga. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan 3 hal tentang kebahagiaan surga. Nah, pada waktu PA yang lalu saya sudah memberikan tentang kebahagiaan surga ini dikaitkan dengan tabernakel. Tentunya Bapak Ibu masih ingat, semoga tidak lupa. Kalau mungkin lupa bisa kemudian diklik kembali. Tentunya kita bersyukur ya ada YouTube di sini atau Facebook. Kalau kita kepingin lagi mereview atau apa lagi, kita bisa mengklik di situ tentang apa yang sudah diajarkan kepada kita semua. Jadi beberapa waktu yang lalu PA waktu saya sampaikan bahwa kebahagiaan yang Tuhan ajarkan dikaitkan dengan tabernakel. Sebab tabernakel itu adalah juga Tuhan membuka langit kepada Musa dulu itu untuk melihat surga, untuk dibuat di bumi. Itulah tabernakel. Jadi tabernakel itu sama dengan yaitu tadi surga. Surga yang harus dibuat di bumi. Supaya apa? Di bumi seperti di surga. Jadi manusia hidup di dunia ini setelah diusir dari Taman Eden dulu, manusia hidup dari dunia ini hilang. Kemuliaan Tuhan hilang, kebahagiaan Tuhan hilang, semua suasana surga pun juga hilang. Yang ada hanyalah suasana kutukan. Makanya Tuhan tidak rela. Tuhan tidak rela manusia hidup
dalam suasana kutukan, dalam penderitaan. Tuhan harus membuat, Musa harus membuat tabernakel itu di bumi seperti di surga. Contohnya yang ada di surga, supaya sekali lagi di bumi seperti yang di surga. Nah kemudian saat ini Tuhan Yesus mengajarkan 3 hal tentang kebahagiaan surga dikaitkan dengan kehidupan kita manusia ini. Dikaitkan dengan kehidupan kita manusia ini. Ya, 3 hal Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan surga dikaitkan dengan kehidupan kita manusia ini. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-4. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat yang ke-4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan surga dikaitkan dengan kehidupan kita. Yang pertama, jadi kebahagiaan surga itu tidak bergantung dari kekayaan, dari seberapa besar kekayaan kita, seberapa besar usaha pekerjaan kita, seberapa banyak mobil kita, tidak. Tetapi kebahagiaan surga itu hanya bergantung kepada kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita. Sebab kalau hanya bergantung kekayaan, Tuhan tidak menuliskan, tidak mengajarkan tentang itu tadi. Berbahagialah kamu yang miskin tadi. Jadi kebahagiaan surga tidak bergantung kepada kekayaan. Tidak bergantung kepada apa yang ada di dunia ini, tetapi bergantung kepada kehidupan kerohanian kita. Ada 2 kehidupan dalam kehidupan kita manusia ini. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan secara jasmani. Kehidupan yang kedua adalah kehidupan yang rohani. Makanya dituliskan sebelum ayat pasal yang kelima ini ada ayat yang pasal yang keempat, Matius pasal 4 ayat yang keempat. Manusia tidak hidup dari roti saja, atau saat ini bagi kita manusia tidak hidup dari nasi saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ah, inilah kehidupan rohani kita. Jadi kehidupan jasmani itu yang kita dapatkan dari dunia itu, yaitu nasi, lauk pauk dan lain sebagainya, itu kehidupan untuk jasmani kita. Tapi kehidupan rohani kita bukan bergantung kepada makanan jasmani, tetapi makanan rohani itulah firman Tuhan. Nah tentunya kita tahu, memang Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-46, coba kita lihat di situ dulu. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-46 terlebih dahulu. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Jadi memang manusia yang pertama-tama adalah yang jasmani dulu, yang lahir itu. Jadi yang pertama-tama yang mula-mula adalah kehidupan jasmani dari seorang bayi. Kemudian makanya seorang bayi harus begitu lahir berapa hari kemudian diserahkan kepada Tuhan. Jadi ini memang satu ajaran yang diajarkan kepada anak-anak Tuhan. Setiap kali mempunyai buah nikah, jangan lupa untuk diserahkan kepada Tuhan. Ya memang yang pertama adalah jasmani dulu, yang mula-mula adalah jasmani dulu. Manusia rohani ini terbentuk kalau dia bisa datang kepada Tuhan. Makanya itu sekali lagi tadi saya katakan, bahwa untuk mendapatkan satu manusia yang rohani, tentang kebenaran tadi, supaya merdeka tadi itu, kebenaran yang memerdekakan, butuh satu perjuangan. Orang tua harus membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Karena memang ya pertama-tama memang adalah yang jasmani dulu, baru kemudian yang rohani. Dari mana datanya yang rohani? Lewat kita datang kepada Tuhan, lewat kita mendengarkan firman Tuhan di dalam setiap ibadah pelayanan kita, lewat juga membaca firman saat kita di rumah. Itu ingat sekali lagi, itu untuk kehidupan kerohanian kita. Nah kita cenderung kemana sekarang? Kita saat ini punya kehidupan, lebih cenderung kemana kita ini? Cenderung kepada kehidupan yang jasmani. Kalau tidak hidup jasmani bagaimana Pak Hari? Ya silakan. Tetapi ya itu tadi, kalau kita sudah mengerti tentang firman Tuhan, kalau kita menghadapi 2 kehidupan ini, bagi anak-anak Tuhan yang sudah tadi itu, yang sudah berjuang dengan sungguh-sungguh, dia lebih mengutamakan perkara-perkara yang rohani.
Ini kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul tadi yang sudah merdeka, dia betul-betul bisa memanfaatkan, dia tidak memperdulikan perkara jasmani, tetapi dia lebih mengutamakan perkara-perkara yang rohani. Sebab perkara-perkara yang jasmani, kalau saudara baca tadi di dalam seterusnya itu, darah dan dagingannya hanya berhenti nanti kepada dunia ini saja, sudah selesai nanti. Kalau sudah selesai dalam kematian, nah sudah, tinggal tunggu nanti itu. Ada kematian yang kedua di dalam lautan api yang menyala. Tetapi kehidupan rohani ini yang harus kita bawa nanti sampai ke dalam kehidupan yang kekal. Makanya jangan sampai salah. Lebih kita mencondongkan dengan perkara-perkara yang jasmani, dengan kehidupan secara jasmani. Tapi kita lebih mengutamakan perkara-perkara rohani, kehidupan rohani ini. Itu yang menentukan kita mendapatkan kebahagiaan surga. Jadi ingat sekali lagi, kebahagiaan surga tidak ditentukan dengan kekayaan seberapa kekayaan kita. Sebab ayat tadi mengatakan berbahagialah orang yang miskin tadi itu. Jadi tidak ditentukan dengan kekayaan, tetapi ditentukan dari seberapa kerohanian kita, dari kehidupan kerohanian kita. Nah, semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Tadi kita sama-sama sudah sama-sama mengetahui bahwa kebahagiaan surga ini yang pertama ditentukan dari kehidupan kerohanian kita ini. Ya, semakin kita mengutamakan kerohanian kita, semakin kebahagiaan surga itu ditambah-tambahkan kepada kita. Semakin ditambah-tambahkan kebahagiaan surga itu. Nah, kemudian tadi di dalam ayat yang ke ayat yang ketiga tadi, berbahagialah orang yang miskin tadi di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak mengajarkan perkara kebahagiaan, yang Tuhan ajarkan saat ini adalah kebahagiaan surga. Ya, jadi miskin di hadapan Tuhan, ini sudah diterangkan juga oleh saudara Daud, saudara Olpi juga, tentang miskin, tentang di hadapan Tuhan ini adalah miskin sampai tidak ada lagi dosa, sampai nol. Seperti Tuhan Yesus tadi, sekalipun dia Allah tapi mengosongkan diri. Kalau Tuhan Yesus tidak membanggakan keilahiannya dia. Tapi bagi kita saat ini, sampai mengosongkan segala apa yang menjadi dosa, kesalahan kita ini. Supaya kita tidak hidup di dalam penderitaan dosa. Kalau tadi saya lupa menyatakan, kalau dulu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Tapi saat ini kita dijajah oleh siapa? Kita dijajah oleh dosa yang pertama. Sehingga manusia harus hidup di dalam dosa. Suasananya kutukan, penderitaan, tetesan air mata, susah payah, penderitaan, sampai air mata semuanya. Ada di dalam suasana dosa itu. Menjadi buyar, tapi manusia tidak terasa. Kalau manusia yang bukan manusia-manusia dunia ini, mereka enjoy saja, sekalipun ya itu tadi. Sekalipun mereka harus mengalami penderitaan seperti itu ya. Enjoy saja. Saya melihat orang yang sudah enjoy di dalam dosa ini, orang yang sudah residivis, baru keluar dari hukuman. Ternyata merampok lagi. Wah, dipukuli habis-habisan. Besoknya di penjara lagi, merampok lagi di situ. Waduh, ya itulah orang yang enjoy tadi dalam dosa. Dia dijajah oleh dosa. Itu yang pertama. Kemudian dijajah oleh daging kita ini. Tadi dijajah oleh dosa. Itulah karyanya dari iblis, setan, dosa. Pelanggaran, yang melanggar, selalu melanggar firman Tuhan. Kemudian daging kita ini yang menjajah. Daging ini penuh dengan segala hawa nafsu, keinginan. Itu dijajah dengan itu. Sehingga itu tadi melahirkan segala sesuatu yang tidak kita ingini. Akibatnya sekali lagi ya itu tadi. Sekali lagi akibatnya bukan enak sebenarnya. Mungkin ya enak pada waktu itu. Kalau hawa nafsunya ingin mencuri, ingin apa, wah dia dapatkan. Tapi sebenarnya penderitaan yang di dalam batinnya. Mungkin saudara kita tidak tahu penderitaan batinnya mereka. Tapi kalau saya lihat saja, saya dulu pernah ingin melakukan segala sesuatu ya. Tapi begitu saya ingin melakukan segala sesuatu, hati ini rasanya tidak enak. Wah, panas dingin rasanya. Akhirnya ya tidak jadi. Tidak jadi sungguh-sungguh. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa dengan itu, ya sudah. Tapi ya itu tadi, mereka mungkin bisa mendapatkan segala sesuatu. Tapi mungkin di saat ada polisi, mungkin tidak ke rumahnya, lewat saja. Mungkin jatuhnya, tak dikduk. Wah, penderitaan. Apalagi yang korupsi ya. Korupsi yang besar-besaran seperti itu. Waduh, jangan saudara pikir mereka tenang dalam hidupnya, bahagia dalam hidupnya. Enggak. Sebenarnya mereka itu jantungan di dalam hatinya. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang mati, ketakutan mati karena jantungan, karena itu. Ya karena memang seperti itu. Sepertinya enak, tapi sebenarnya penderitaan. Itu dijajah oleh daging.
Kemudian yang ketiga, dijajah daging, dosa, dunia, dan dengan dunia. Dengan dunia, dijajah dengan dunia. Dijajah dengan dunia ini kita tahu bahwa orang yang bersahabat dengan dunia tentu tidak dia kehilangan kesetiaan. Ya, kalau dia menjadi jajan daripada dunia dengan segala aktivitasnya, membuat manusia tidak punya kesetiaan dalam ibadah dengan segala aktivitasnya, pengaruh dunia dan segala aktivitasnya, sehingga manusia tidak lagi setia kepada Tuhan dan sampai tidak bisa mengasihi Tuhan. Nah, inilah bukti dari penjajahan itu yang betul-betul membuat menderita. Tapi ya bersyukurlah saat ini Tuhan sudah datang ke dunia ini. Dia harus mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kesalahan kita, sehingga kita bagaikan yang banyak hutang tadi, kita betul-betul ditebus, asal kita tadi menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang miskin ini? Dengan cara bertobat sungguh-sungguh, berhenti berbuat dosa, sama dengan membuang segala apa dulu yang membuat keuntungan, apa yang membuat dirinya tuh kaya dan lain sebagainya, dengan hasil menipu, dengan hasil mencuri, korupsi dan lain. Sekarang stop. Ya memang sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk melakukan ini. Tapi makanya ini butuh perjuangan, seperti tadi saya katakan, seperti pejuang tadi. Dia harus rela berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuang segala dosa-dosanya sampai betul-betul nol. Tidak ada lagi dosa yang dipertahankan, tidak ada lagi dosa yang dia pertahankan dan dia sungguh-sungguh dia dia pertahankan dosa itu, ya, sehingga dia melepaskan dosa-dosa itu. Kemudian ayat yang keempat tadi itu, berbahagialah orang yang berduka cita. Nol miskin tadi sampai tidak ada lagi dosa, berhenti berbuat dosa sampai berduka cita. Nah, tentunya kalau kita sudah bertobat, tentunya dalam kehidupan kita sehari ini banyak cobaan, banyak godaan. Tetapi yang menjadi yang menjadi perbedaan antara orang yang sudah di dalam Tuhan dan yang tidak, ini hatinya peka, hatinya sensitif. Kalau dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan, pasti hatinya itu menyesal dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya tadi disebutkan, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita ini adalah perasaan menyadari atau perasaan menyesal akan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, seperti seringkali saya juga begitu, kadang-kadang kelepasan omong. Nah, sampai di rumah, sampai di apa tadi, saya di rumah pasti pikir, aduh saya tadi kok ngomong gitu ya, aduh pasti dia sakit. Nah, saya cepat selesaikan itu, aduh saya minta maaf tadi ya, mungkin saya ngomong saya tadi kasar, mungkin ini, oh sudah enggak apa-apa Pak Hari, ini, nah, begitu. Jadi sensitif sekali. Ini perasaan tadi dikatakan duka cita tadi itu. Dia merasakan penyesalan yang luar biasa apa yang dia sudah lakukan kepada orang lain, terutama untuk menyakiti orang lain. Ini yang tadi dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus betul-betul membuat firman Tuhan ini, membuat kehidupan kita seperti dalam pujian tadi ini. Firman Tuhan bisa mengubah kehidupan kita ini sampai menjadi kehidupan dari kehidupan jasmani menjadi kehidupan yang rohani tadi. Karena kehidupan yang rohani itu yang bisa menentukan untuk kehidupan yang kekal. Manusia yang jasmani sudah sampai di kuburan, sudah selesai. Habis itu tinggal tunggu waktunya nanti. Kapan Tuhan panggil di situ, ada tahta putih. Kemudian kalau sudah masuk di tahta putih di situ, tidak ada orang yang benar di situ. Tidak ada orang yang benar. Yang namanya di pengadilan itu tidak ada orang yang benar. Kalau di pengadilan dunia masih bisa terjadi ya. Orang yang salah bisa jadi benar tergantung dari uang. Tapi kalau sudah masuk di pengadilannya Tuhan, tidak ada orang yang benar tadi di situ sudah. Hanya untuk diadili dan untuk dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu pengadilannya Tuhan. Tidak ada orang yang benar. Sebab orang yang masuk di pengadilan itu orang yang berperkara semua di situ. Orang yang bersalah semua di situ. Tetapi bagi kita, orang yang sudah hidup di dalam kerohanian kita. Nah, kalau nanti sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan yang permai, kita sudah masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Tuhan bawa ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, yang tertinggal lah itu tadi ya, sudah masuk sudah dalam pengadilannya Tuhan. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanya saat kita bisa menghirup nafas saat ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk berjuang dengan sungguh-sungguh. Seperti seorang pahlawan tadi itu, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadi murid Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran
dan kebenaran itu yang memerdekakan. Makanya di dalam tabernakel kemarin itu termasuk masih di dalam halaman. Halaman itu daerah kebenaran. Nah, kalau kita sudah hidup benar di situ, kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-32. Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 sampai yang kedua. Makanya tadi disebutkan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur oleh Tuhan. Bagaimana penghiburan Tuhan? Nah, inilah penghiburan Tuhan bagi kita saat ini. Yang merasakan duka cita saat kita mengalami sudah keceplosan omong barangkali, sudah terlanjur berbuat dosa, tapi hati kita sensitif, peka terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga kita menyelesaikan dosa tadi itu, menyelesaikan dosa dengan cara bertobat dan mengaku kepada Tuhan. Iya, saya salah Tuhan. Nah, maka darah Yesus, kalau di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, kalau kita mengaku segala dosa kesalahan kita, maka Dia Allah yang setia adil. Dia akan mengampuni segala dosa kesalahan dan darahnya bisa menyucikan kita. Sehingga tadi itu, berbahagialah yang berduka cita, maka akan beroleh penghiburan. Penghiburannya di mana? Di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai yang kedua. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Saya mendapatkan berkat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala pada waktu di Jatiroto, pada waktu menyampaikan ini. Pada waktu Bapak Gembala menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Kenapa Tuhan tutupi ini? Karena Tuhan mau pakai dia. Karena Tuhan mau pakai dia. Kalau Tuhan tidak tutupi, dosanya bisa terlihat, betapa malunya orang itu. Oh iya Tuhan. Ya itulah yang saya lakukan dulu. Kalau Tuhan buka semuanya itu, wah betapa malunya. Tapi ya untunglah semua ini sudah terselesaikan kepada Tuhan. Sehingga itu tadi, kalau dosanya tidak ditutupi oleh Tuhan, wah betapa malunya kita. Betapa malunya. Tetapi kalau dosanya tadi ditutupi, ada rencana Tuhan bagi dia. Ada rencana Tuhan bagi saya. Ada rencana Tuhan bagi kita semuanya di situ. Sungguh-sungguh ini. Ini penghiburan bagi kita. Kalau kita membaca ayat ini betul-betul kita dihibur. Iya, terima kasih Tuhan. Engkau sudah tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa. Seharusnya kita perhitungkan nanti di dalam pengadilannya Tuhan. Yang seperti tadi saya sampaikan tadi. Diperhitungkan nanti di situ. Tetapi ya itu tadi. Kalau kita sungguh-sungguh tadi menyelesaikan dosa sampai 0 tadi. Dan hati kita selalu sensitif tadi, berduka cita, menyesal, sensitif dengan sungguh-sungguh. Maka kita mendapatkan penghiburan. Tadi itu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Ya, inilah kebahagiaan daripada kebahagiaan Tuhan atau kebahagiaan surga itu. Betul-betul kita bisa nikmati. Semakin diubahkan kerohanian kita, semakin kebahagiaan Tuhan itu bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Semakin bertambah-tambah kehidupan kita. Ayo makanya, sekali lagi, kebahagiaan surga itu tidak bergantung dari kekayaan, dari pangkat, dari apa saja yang ada di dunia. Tetapi dari kehidupan kerohanian kita. Semakin kita menjadi manusia yang rohani, yang sampai tadi itu, miskin dalam dosa, 0 dalam dosa. Sampai kita betul-betul menjadi pribadi yang rohani, yang sensitif untuk melakukan dosa. Maka kebahagiaan itu menjadi milik kita. Semakin bertambah-tambah kebahagiaan kita. Ya, semoga kita bisa mengerti, kita bisa bahagia di mana saja kita bahagia. Di rumah tangga kita bahagia, bayangkan kalau di rumah tangga tidak ada dosa yang ditutupi. Semua serba terbuka. Sering kali katakan kepada anak-anak saya di rumah, semua harus terbuka. Makanya kita anak-anak terang, tidak ada yang tersembunyi. Terang itu tidak ada yang tersembunyi. Semua harus terbuka di hadapan Tuhan. Kalau memang ada dosa, cepat mengaku. Cepat mengaku. Kalau mengaku kepada Tuhan, enak, tidak ada resikonya. Tapi kalau mengaku kepada sesama, pasti ada risikonya. Mungkin kita ditampar, mungkin kita dipecut, mungkin kita dibenci, mungkin tidak apa-apa. Risiko bagi kita. Tetapi jangan lupa, kita sudah menyelesaikan dosa itu. Sehingga apa yang terjadi, kita bisa merasakan kebahagiaan itu. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Jadi ingat sekali lagi, kebahagiaan surga tidak ditentukan dari kekayaan, dari jabatan, dari apa. Tetapi ditentukan dari kehidupan kerohanian kita. Itu yang pertama. 3 tingkat kebahagiaan surga. Ya,
Tuhan mengajarkan 3 hal tentang kebahagiaan surga. Kemudian yang kedua saat ini, kita kembali di dalam Injil Matius pasal yang kelima, sekarang ayat yang kelima sampai yang ke-9. Matius pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-9. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus dan akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi tahapan yang pertama tadi, 3 hal tentang kebahagiaan. Jadi kebahagiaan surga itu tidak ditentukan atau tidak dipengaruhi oleh kekayaan. Tetapi kebahagiaan surga itu ditentukan dari kehidupan kerohanian kita. Kemudian yang kedua, kebahagiaan surga tidak bergantung kepada apapun juga, tetapi bergantung kepada hati kita sekarang ini. Tadi kehidupan kerohanian kita. Sekarang di dalam kehidupan hati kita ini, dalam hati kita tadi. Ayat yang kelima sampai ayat ke-9 tadi. Dari yang kelima tadi ya, berbahagialah orang yang lemah lembut, hatinya lemah lembut karena mereka berbahagialah orang yang haus akan kebenaran akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, berbicara tentang hati semua. Jadi kebahagiaan surga itu bergantung kepada hati kita masing-masing ini. Hati kita ini bergantung kepada hati kita masing-masing. Bagaimana yang pertama tadi itu? Kebahagiaan surga bergantung kepada hati. Yang pertama adalah hati yang lemah lembut. Ayat yang kelima tadi. Hati yang lemah lembut. Bagaimana hati yang lemah lembut ini? Saya sudah pernah menyampaikan bahwa hati yang lemah lembut itu hati yang bisa untuk mengampuni kesalahan orang lain. Tadi Tuhan sudah mengampuni segala dosa kesalahan kita. Nah, kalau Tuhan sudah bisa mengampuni dosa kesalahan kita, kita juga harus bisa mengampuni kesalahan orang lain. Jadi hati yang lemah lembut adalah hati yang bisa mengampuni segala kesalahan orang lain. Bukan hanya mengampuni saja. Bukan hanya mengampuni. Tetapi sampai juga bisa melupakan kesalahan itu. Sebab kalau bisa mengampuni saja, tentunya kita kalau masih ingat kesalahannya, tentu hatinya mulai sudah panas lagi. Ya, sama seperti saya dulu. Kalau bisa disakiti orang lain tuh, ada lihat orang lain lagi, waduh. Kalau dulu sama lihat orangnya, wah pengennya mukul. Tapi sekarang sudah enggak seperti itu. Jadi itulah ditentukan kebahagiaan surga itu ditentukan dari hati kita. Hati yang lemah lembut tadi. Hati untuk bisa mengampuni segala dosa-kesalahan orang lain sampai juga melupakan, mencabut akar-akarnya. Nah, kalau sudah dicabut akarnya, biar ketemu orangnya, biar ketemu siapa saja yang menyakiti kita, kita tetap bisa berbuat baik. Amin. Tidak ada lagi yang kita bisa simpan dalam hati, karena semua sudah dicabut. Semua sudah dicabut di situ. Ini semoga kita bisa mengerti. Kemudian yang kedua tadi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus ini sama dengan orang yang mempunyai sifat rendah hati, hati yang rendah hati. Ya, haus, lapar dan haus itu terutama itu tadi akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau orang yang lapar dan haus itu sama kayak saya dulu itu orang yang lapar haus tak peduli. Ada makanan apa saja, kerupuk sama sambal ya sikat saja di situ. Ya, kalau saya lapar gitu begitu, tidak peduli biar ada kerupuk, ada sambal, wah makan saja sudah, wah enak itu lahap. Nah, bisa menghargai firman Tuhan. Tapi kalau orang yang sombong, tinggi hati, waduh, jangankan begitu. Saya dulu pernah juga begitu. Saya juga minta ampun sama ibu saya dulu begitu. Apa yang dulu masakan yang tidak saya sukai gitu, pulang sekolah lihat di ranji dibuka, pulang sekolah enggak copot sepatu, lihat ranji, lihat apa itu. Kalau ada tempe, ada tahu, ada tempe, ada itu, wah ngamuk. Puanting, puak, wah ngamuk-ngamuk sama ibu. Itu saya dulu, saya minta ampun sama orang tua ya. Ya karena ya itu tadi, tidak memiliki sifat rendah hati. Selalu ngelihat begitu. Tapi kalau yang rendah hati, punya lapar dan haus, tidak peduli. Biar makanan tempe, biar makanan sambal, kerupuk, wah dia hantam saja. Hajar saja di situ. Karena apa? Ya lapar, karena haus. Itu orang yang bisa menghargai firman Tuhan. Itu orang yang menghargai firman Tuhan. Orang yang memiliki rendah hati. Tergantung dari hati. Tadi lemah lembut hati tadi. Sekarang adalah rendah hati. Ya.
haus, terutama akan haus kebenaran akan firman Tuhan. Begitu dia sangat bisa menghargai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu tadi, makanan namanya makanan jasmani, itu tadi seringkali kita salah, bukan kewajiban, itu kebutuhan. Kebutuhan itu. Makanan itu kebutuhan kita. Demikian pula juga dengan yang rohani. Setiap firman yang disampaikan oleh siapapun juga, itu kebutuhan rohani kita. Ingat tadi ya, kehidupan ada dua tadi. Kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Jadi makanan rohani yaitulah firman Tuhan. Haus akan lapar dan haus akan firman Tuhan adalah bentuk daripada kerendahan hati. Kemudian ayat yang ke-7 tadi, berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati ini orang yang dermawan, yang suka membagi, suka memberi, suka ringan tangan dan lain sebagainya. Itu orang yang murah hati, kebahagiaan. Nah, saya kapan hari juga melihat anak saya Andrew, dia pada waktu itu melihat saudaranya di Candipuro di situ, keluarga dari istri saya itu, ya orangnya sederhana memang. Dia waktu itu cerita tuh, Mas, kan namanya adiknya dia masih sepupunya dari istri saya tuh. Dia cerita, Mas, ini laptop saya ini Mas rusak Mas, kapan hari tak bawa ke tempat servis di situ dimintain 500. Kemudian anak saya mulai coba lihat sih, dilihat sama anak saya Andrew. Kemudian udah dia nak bawa alat, dia tak bawa pulang saja sudah. Kemudian dibawa pulang ke rumahnya dia cek. Kemudian ini sebagian yang rusak, ini sebagian yang rusak. Memang ya itu begitu. Kemudian ditanya ini yang rusak, ini yang rusak. Berapa Mas? Sudah, enggak usah sudah katanya anak saya begitu. Adik anak saya yang membelikan dia perbaiki. Memang sekolahnya dia kan di situ dulu, di teknik komputer dia di situ. Jadi dia tahu. Ya itu tadi kebahagiaan setelah dia membantu, dia datang ngambil laptopnya, semua sudah selesai, semua serba baik, dia serahkan. Berapa Mas Andrew? Sudah, enggak usah bawa saja. Nah, itulah kebahagiaan. Jadi anak saya bisa merasakan kebahagiaan kalau dia bisa menolong orang lain, kalau dia bisa membantu orang lain, dia bisa membagi. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, Rasul Paulus mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah kebahagiaan surga. Seringkali kita salah, kalau diberi kita bahagia, enggak. Tapi kalau kebahagiaan surga, kalau kita memberi, kita bahagia. Ya itulah kebahagiaan surga. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Ya terpujilah nama Tuhan. Kalau dalam firman ini membuat kerohanian kita semakin diubahkan menjadi emas yang murni. Anak saya sudah bisa merasakan, saya juga terlebih juga bisa merasakan bahagianya kalau bisa memberi orang lain. Dia kalau dia beri, aduh terima kasih Pak ya, terima kasih. Wah, bahagianya rasanya kalau kita bisa memberi. Nah itu yang membedakan bagi kita. Itu kebahagiaan surga. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan di dalam Kisah Para Rasul. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu yang murah hati. Jadi kebahagiaan surga bergantung pada hati kita. Hati yang murah tadi. Kemudian tadi sekarang yang keempat. Hati yang suci, itu ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang suci hatinya, itu tidak ada lagi keinginan jahat, tidak ada lagi keinginan najis, tidak ada lagi keinginan dosa di dalam hatinya. Bagaimana kalau orang yang hatinya suci di situ? Orang yang hatinya suci adalah orang yang taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu hasil dari penyucian. Sehingga yang dia lihat hanya melihat Tuhan. Dia tidak melihat yang lain. Dalam apapun juga. Seperti Abraham, dia tidak melihat siapapun juga. Kalau mungkin dia bayangkan 25 tahun menunggu janji Tuhan. Disuruh sembelih sama anaknya. Wah, kalau dia mungkin rundingan sama istrinya, Bu, bagaimana ini Bu? Tuhan meminta anak saya. Oh jangan Pak, begitu pasti. Tapi Abraham tidak melihat, istrinya tidak melihat siapapun. Yang dia lihat adalah Tuhan. Sehingga dia bisa taat dengar-dengaran akan. Itu hati yang suci. Itu hati yang suci. Dia bisa taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tidak peduli resikonya apa. Sembelih anakmu, dia mau sembelih. Tapi Tuhan lihat di situ. Stop, mau disembelih, stop. Tuhan gantikan dengan kambing di situ, yang domba yang tanduknya tersangkut di belukar di situ. Itu yang Tuhan sediakan untuk dipersembahkan. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Kemudian
yang ke 2, 3, 4, 5. Yang kelima ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi hati yang damai ini hati yang tidak ada lagi perselisihan. Tidak ada perselisihan dalam hatinya dia. Hati yang damai itu sama dengan hati yang ada perselisihan sudah. Damai sudah. Tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada perselisihan, tidak ada apa saja di situ. Itu hati yang damai. Itu hati yang damai. Makanya semuanya saat ini biar diajarkan oleh kebahagiaan Tuhan ini. Jadi kebahagiaan Tuhan tidak bergantung dengan apapun juga, tapi bergantung kepada hati kita yang sudah dikerjakan oleh firman Tuhan tadi. Jadi seperti nyanyian tadi itu, tidak ada yang bisa mengubahkan setiap hati manusia. Hanyalah kekuatan firman Tuhan. Itu yang bisa mengubahkan hati manusia. Sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga bergantung kepada hati kita. Hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati tadi, murah hati, hati yang suci, sampai hati yang damai tadi. Itu yang bisa merasakan kebahagiaan surga. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kebahagiaan surga bergantung dari hati kita. Hati kita tadi kalau sudah memiliki 5 tadi itu, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Tetapi yang ada itulah hati damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini tidak sama seperti yang dunia berikan. Dunia juga menawarkan perdamaian dunia. Ya, Amerika dengan pemimpinnya di situ menyerukan perdamaian dunia, tapi sampai sekarang tidak damai-damai. Terus terjadi perang. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu perdamaian yang kekal. Ya, itulah kebahagiaan. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Jadi itu tadi itu Tuhan mengajarkan 3 hal kebahagiaan surga. Yang pertama tadi, kebahagiaan surga bergantung kepada kehidupan kerohanian kita. Yang pertama, yang kedua bergantung pada hati kita. Kemudian sekarang yang ketiga, kebahagiaan surga itu kita akan baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Matius pasal yang ke-5 ayat 10 sampai yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi yang ketiga, kebahagiaan surga, 3 hal kebahagiaan surga yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan berikan kepada kita, mengajarkan kebahagiaan tadi. Yang ketiga, kebahagiaan surga itu bergantung kepada tekad kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi, kebahagiaan surga itu bergantung kepada tekad kita, niat kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Artinya kita yaitu rela tadi itu. Rela hidup sengsara, rela hidup menderita. Ya, namanya sudah bertekad, sama seperti pahlawan tadi itu. Jadi pahlawan risikonya dia tahu, harus menderita, harus berkorban nyawa, harus masuk hutan, harus bergerilya, harus banyak penderitaannya. Ya, itulah yang dikatakan tadi tekad. Itu yang tadi dikatakan niat tadi. Jadi kebahagiaan surga tergantung dari tekad kita untuk mengikuti Yesus. Sehingga kita rela untuk menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah ini sama dengan ya tadi, menderita bersama dengan Tuhan Yesus sama dengan pengalaman salib. Pengalaman salib sama dengan pengalaman kematian. Pengalaman salib sama dengan pengalaman kematian. Ini kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga. Jadi pengalaman kematian tadi, tekad kita untuk mengikuti Yesus tadi itu, yaitu untuk rela, untuk sengsara bersama dengan Tuhan Yesus, sama dengan pengalaman kematian. Pengalaman kematian itu dibagi 2. Ya, pengalaman kematian itu dibagi 2. Pertama, kematian
yang mula-mula. Kematian mula-mula ini adalah kematian di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. 13 sampai 17. Yesus dibaptis Yohanes, perikopnya di situ. Ayat yang ke-13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Jadi pengalaman kematian mula-mula itu adalah pengalaman kematian mula-mula itulah kematian dalam baptisan air. Ya, kematian dalam baptisan air. Jadi itu tekad kita di situ. Rela untuk menderita. Rela untuk menderita sengsara bersama dengan Yesus, pengalaman kematian lewat kematian dalam baptisan air. Ya, baptisan air. Bagaimana? Tuhan Yesus tadi itu. Nah, Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus orang yang benar, dia adalah Allah sendiri, dan Tuhan Yesus jangankan berbuat dosa, kenal dosa saja tidak. Tetapi dia rela untuk dijadikan orang berdosa. Dia harus rela untuk dipukul, dia harus rela untuk dicambuk, dia rela untuk disesah, dia rela dimahkotai diri, wah macam-macam penderitaan Tuhan. Diludahi, waduh, kalau saya lihat ini ngeri penderitaannya Tuhan Yesus. Ya, ini penderitaan Tuhan Yesus, itu tuh penderitaan Tuhan Yesus. Rela dalam masuk pengalaman kematian seperti Yesus. Manusia yang tidak berdosa tapi rela untuk melakukan kehendak Bapa. Tapi tadi kita sudah sama-sama mendengar, Yohanes sebenarnya sungkan mau membaptis. Jangan aku Tuhan, aku yang sudah dibaptis. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, biarlah semua itu terjadi atas kehendak Bapa. Jadi Tuhan Yesus rela sekali untuk melakukan mengalami penderitaan itu hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, rela untuk melakukan kehendak Bapa. Dan yang kedua, memberi teladan bagi kita. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Nah, teladannya Tuhan Yesus bagaimana? Itu di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat 2, kemudian loncat ayat yang ke-4. Roma pasal yang ke-6 ayat yang kedua, kemudian sampai yang ke-4. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, ayat yang ke-4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi penderitaan atau pengalaman kematian mula-mula bagi kita saat ini, yaitulah kematian dalam baptisan air. Itu tadi kalau Yesus melakukan kehendak Bapa, menderita dan memberikan teladan bagi kita. Bagi kita saat ini juga begitu. Harus rela juga masuk dalam baptisan air tadi itu. Nah, baptisan air yang benar bagaimana? Baptisan air yang benar yang menghasilkan tadi kalau Tuhan Yesus dibaptis sehingga langit bisa terbuka. Ini hasilnya dari baptisan yang benar. Langit bisa terbuka. Demikian pula juga dengan kita. Kalau kita masuk dalam baptisan yang benar, masuk pengalaman yang kematian mula-mula tadi itu, syaratnya harus benar. Syaratnya bagaimana? Ya mati dulu dalam dosa. Tuhan Yesus betul-betul mati. Tapi bagi kita saat ini, ya mati dalam dosa. Mati dalam dosa. Ini syaratnya. Ya, jadi syarat ini sekali lagi harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh. Jadi syaratnya untuk kita masuk dalam baptisan yang benar harus mati bagi dosa. Kalau sudah mati bagaimana? Harus dikubur. Namanya saja sudah mati, harus dikubur. Seperti dalam kita sudah baca tadi. Masuk dalam baptisan air, dalam kematiannya Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, baptisan air itu ya kita waktu keluar dari air itu langit terbuka. Jadi baptisan air itu bukan hanya simbol bagi kita, tetapi ya tadi menentukan langit terbuka atau tidak bagi kita. Itu makanya ditentukan dari baptisan yang benar.
Kalau baptisannya tidak benar, pelaksanaannya tidak benar, tidak ada hasil tadi langit terbuka, tidak ada di situ. Langit tetap tertutup. Tetapi kalau baptisannya benar, syaratnya benar, pelaksanaannya benar, ya pasti hasilnya juga benar tadi. Langit terbuka. Makanya di situ syarat yang benar, mati dikubur. Nah, seringkali salah dalam baptisan. Belum mati dikubur. Kalau belum mati dikubur ya berontak lama-lama, bagaimana? Kalau belum mati masih hidup mau dicemplungkan ke kubur, ya berontak orangnya. Nggak mau. Mati dulu baru dikubur. Atau justru sebaliknya. Sudah mati, nggak mau dikubur, wah ini cilaka sudah. Ya lama-lama busuk nanti. Bayangkan udah mati nggak mau dikubur. Ya busuk lama-lama. Jadi makanya ya itu tadi. Mati dikubur dalam baptisan air, baru di situ bangkit di dalam kebangkitan Yesus, pengalaman kematian di dalam baptisan air, dikuburkan, baru dia hidup di dalam kehidupan yang baru di situ. Itu menentukan tadi langit terbuka. Langit terbuka. Ada roh Allah berupa merpati tadi. Sama dengan hidup baru, hidup di dalam urapan, dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, itu kehidupan yang baru. Sama dengan hidup surgawi tadi. Hidup surgawi. Hidup dalam Roh Kudus sama dengan hidup surgawi. Ya itulah hidup benar. Sama dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama dengan hidup benar. Kita mengalami kebahagiaan surga di situ. Ya, mengalami kebahagiaan surga. Tidak lagi kita diperhitungkan segala dosa-dosa seperti tadi. Tidak diperhitungkan dosa-dosa, tetapi kita sudah mendapatkan kebahagiaan surga. Ya, itu di dalam Yesaya. Sedikit ayat lagi, Yesaya pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Tidak apa-apa karena memang ini pendalaman Alkitab, banyak ayat yang kita baca. Yesaya pasal 3, ayat yang ke-10. Katakanlah, berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Ya, inilah kebahagiaan tadi. Berbahagialah orang yang benar tadi. Orang yang sudah dikuburkan mati dari dosa tadi, permulaan kematian tadi, dalam baptisan air, dia hidup baru, hidup di dalam kebenaran, hidup surgawi, maka dia akan memakan hasil pekerjaannya. Berbahagialah orang yang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Apa hasil dari kebenaran tadi ini? Kebahagiaan apa? Ya itulah tentang keselamatan tadi. Ya itulah tentang keselamatan. Keselamatan sudah ada di dalam tangan kita. Ya, ingat keselamatan itu adalah anugerah Tuhan tadi. Tentunya tadi seperti merdeka tadi itu, Tuhan menganugerahkan merdeka. Tetapi untuk mendapatkan kemerdekaan itu harus ada perjuangan dengan sungguh-sungguh. Makanya kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk masuk dalam pengalaman kematian mula-mula tadi. Ya, kematian mula-mula tadi. Sehingga kita bisa memakan hasil dari pekerjaan kita, orang benar tadi. Itulah keselamatan. Sudah ada di tangan kita. Ya, keselamatan itu. Kemudian pengalaman yang kematian yang kedua, setelah pengalaman kematian mula-mula, itu terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. Ini ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. Ini pengalaman kematian setelah baptisan air, pengalaman kematian mula-mula. Sekarang ada pengalaman kematian yang kedua. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Makanya di dalam ayat yang ke-12 tadi, berbahagialah kamu yang dianiaya tadi. Karena upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upah apa ini? Upah Roh Kudus tadi. Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Roh kemuliaan bagi kita. Roh kemuliaan tadi. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang daging saat mengalami kematian yang kedua ini ya, penderitaan atau penderitaan atau pengalaman kematian yang kedua ini, memang daging ini rasanya mengeluh ya. Saat kita saya ini sudah benar lupa hari, saya sudah menurut sama Tuhan, tapi masih saja menderita. Teruskan itu. Saya sudah benar lupa hari, tapi saya masih saja difitnah, saya masih saja dikucilkan. Teruskan itu. Itu pengalaman kematian yang kedua. Itu pengalaman yang kedua. Memang ya itu tadi, rasanya memang daging rasanya mengeluh rasanya. Bayangkan kita sudah tidak bersalah kepada orang lain, kita sudah menjaga dengan hati-hati mulut kita, perbuatan kita, tapi masih saja orang lain menyalahkan kita. Tidak apa-apa sekali lagi. Itu sekali lagi, itu adalah kasih karunia. Sungguh-sungguh. Kasih karunia sungguh-sungguh itu.
Karena tidak semua orang seperti yang penderitaan yang seperti saya sampaikan di kaum muda remaja itu. Tidak semua orang bisa mengalami penderitaan yang harus dia tanggung itu. Seperti Stefanus juga itu. Tapi saat dia mau menerima segala sengsara itu, dia bisa melihat roh kemuliaan. Allah berdiri di sebelah kanan Allah untuk menolong dia. Kalau namanya sudah berdiri, siap untuk menolong. Jadi makanya buat kita juga begitu. Saat kita itu tadi mengalami kematian yang kedua tadi, pengalaman kematian yang kedua, sengsara tanpa dosa tadi itu, penderitaan tanpa dosa tadi itu memberikan satu upah yang besar bagi kita. Itulah roh kemuliaan. Itu roh kemuliaan tadi, ya. Sebab roh kemuliaan ada padamu. Nah, kegunaannya apa roh kemuliaan ini? Kegunaan yang pertama roh kemuliaan itu memberikan daya tahan, memberikan kekuatan saat kita dianiaya, saat kita menderita karena tekanan, difitnah, di apa saja, kita memberikan roh itu, memberikan daya tahan yang kuat bagi kita. Sehingga kita tidak gampang untuk kecewa, putus asa, apalagi tinggalkan Tuhan. Tetapi kita setiap sama seperti Sadrak, Mesa dan Abednego. Dia tidak gentar menghadapi itu. Sekalipun dia harus masuk di dalam perapian yang dipanaskan 7 kali, tapi dia tidak gentar di situ. Itu kekuatan yang ekstra bagi kita. Ya, itu kegunaan roh kemuliaan. Dia memberikan kekuatan yang ekstra, daya tahan, kekuatan untuk menerima segala, menanggung segala sengsara sama seperti Yesus. Dia tahan. Dia tidak mengeluh sedikit pun. Sama seperti Tuhan Yesus harus mati di atas kayu. Tidak mengeluh sedikit pun. Itu kekuatan yang ekstra bagi kita. Ayo, makanya saat kita mengalami penderitaan, kalau kita sudah hidup benar, sudah kita menjaga dengan sungguh-sungguh, kita masih saja difitnah, dihujat, diapakan lagi, ayo sungguh-sungguh, terima dengan sungguh-sungguh. Itu, karena itu adalah, sekali lagi, adalah roh kemuliaan memberikan kekuatan yang ekstra bagi kita. Kemudian yang kedua, kegunaan dari roh kemuliaan untuk mengadakan mukjizat, ya, mengadakan mukjizat bagi kita. Mukjizat dari itu tadi, kehidupan kita, dari kehidupan jasmani yang mula-mula untuk diubahkan menjadi manusia yang rohani. Ya, kita mengalami mukjizat yang besar dari manusia daging menjadi manusia yang rohani. Kalau manusia rohani saja Tuhan mampu untuk membuat mukjizat, apalagi perkara-perkara yang jasmani. Tuhan akan mampu memberikan mukjizat bagi kita. Rohani saja dia mampu mengubah perkara yang besar, apalagi perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara jasmani. Perkara apa saja yang mungkin bagi kita mustahil, sakitkah, penderitaankah, karena apakah, karena mungkin toko sepikah, atau apa saja di situ. Nah, di situ Tuhan akan memberikan mukjizat bagi kita. Mukjizat rohani dia berikan yang besar, mukjizat jasmani dia akan berikan kepada kita semua. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang kebahagiaan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ingat tadi, kebahagiaan surga tidak ditentukan dengan apapun juga, tetapi ditentukan dari kerohanian, kehidupan kerohanian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bergantung kepada hati kita. Dan yang ketiga, bergantung kepada tekad kita untuk mengikut Yesus. Rela sengsara dalam pengalaman kematian, penderitaan bersama Yesus, sampai sengsara tanpa dosa. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Biarlah sungguh-sungguh dalam kehidupan kita senantiasa selalu kita mendapatkan belas kasih kemurahan Tuhan melalui kasih Tuhan. Baik, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian tadi. Yang pertama tadi, atau yang ketiga tadi, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dari atas, Bapa, betapa aku mencintai. Mari saya undang semua bangkit. Aku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyikan sekali refnya. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala menutup dalam doa. Pelajaran firman Allah yang kita dengar tadi tentang Matius pasal yang kelima, di situ memang kontroversi, saudara. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang normal. Tidak ada sesuatu yang aneh apabila kita mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tadi saya merenung, saudaraku, apa ini ya, gitu. Kok orang sampai menghadapi yang kayak gini disebut bahagia. Oleh karena kita dipersiapkan, saudaraku. Kalau kita ini mau melayani Tuhan, apalagi mau melayani orang-orang yang susah, kita ini lebih dulu ini harus berbahagia. Berbahagianya itu aneh, saudaraku. Bukan bahagia di dalam
kekayaan atau sukacita keduniawian, tetapi kita bahagia karena kita itu sudah pernah mengalami penderitaan orang lain, sehingga kita bisa menolong mereka. Nah, kalau kita tidak pernah bahagia di dalam penderitaan, kita disuruh nolong orang menderita, ya kita yang hanyut, saudara. Saya teringat sebagai seorang tentara ya. Tentara itu kalau misalnya menjadi tentara Kopassus itu ya, tentara komando yang elit, dia itu dimasukkan di dalam satu ujian. Kalau misalnya umur keselamatan, angka keselamatan itu 10, dia itu ditaruh ke angka 9. Satu angka lagi mati dia. Itu Kopassus itu. Kalau dia latihan itu latihan benar-benar pakai pelor tajam lewat kepala. Kalau dia stres, dia dangak, mati dia. Tidak ada urusan. Jadi kalau kita tahu kenapa tentara itu dipersiapkan kayak gitu, karena dia disuruh perang. Dan musuhnya itu pasti musuh yang hebat. Karena dia tentara yang hebat. Demikian juga dengan kita. Saya menemukan suatu maksud Tuhan ialah bahwa kita itu dilengkapi. Oleh karena di dalam perikop selanjutnya Tuhan mengatakan kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Supaya kita langsung terjun kepada dunia ini untuk praktek tentang apa yang dimaui oleh Tuhan. Jadi garam dan terang. Dan ini hebat saudara ya. Jadi baik memang suatu studi itu secara seri gini kita bisa tahu, oh maunya Tuhan itu kayak gini, terus berjalan. Jadi jangan kecewa, jangan merasa kok aneh, itu enggak aneh. Itu memang harus begitu, supaya kita berbahagia bukan di dalam masa-masa yang enak, tetapi kebahagiaan itu tidak bisa hilang. Seperti tadi Yohanes 14 tadi mengatakan, damai sejahteraku aku tinggalkan kepadamu. Bukan damai sejahtera dunia, damai sejahteraku, kata Yesus, aku berikan kepadamu. Nah ini hebat. Mari kita berdoa, saudaraku, kita mensyukuri firman yang kita dengar. Tuhan, kami bersyukur. Di tengah-tengah masa di dalam negara kami, Indonesia, kami boleh melihat Tuhan bahwa kemerdekaan itu telah terwujud dan telah dinikmati selama 77 tahun. Tetapi masalah sekarang Tuhan, bukan hanya kami bersukacita oleh karena kami dimerdekakan. Tetapi lebih penting dari semuanya ini Tuhan, adalah bagaimana kami harus mengisi kemerdekaan ini. Supaya kemerdekaan yang sudah Engkau berikan akan menghasilkan kemerdekaan yang lebih dari kemerdekaan fisik, yaitu kemerdekaan bagi roh kami. Jauhkan Tuhan dari kebodohan, jauhkan dari kemiskinan, jauhkan dari kebencian, supaya kami boleh memanfaatkan kemerdekaan ini untuk mengisi dengan segala kebaikan, dan dunia ini akan menjadi suasana surga sebagaimana yang kami harapkan. Engkau telah mempersiapkan kami Tuhan untuk mengisi kemerdekaan ini. Engkau akan melanjutkan pemakaianmu untuk umatmu ini Tuhan, sebagai garam dan terang dunia ini. Engkau melengkapi kami Tuhan. Engkau memberikan kebahagiaan, bukan kebahagiaan semu, tetapi justru kebahagiaan yang teruji di tengah-tengah penderitaan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur di dalam saat yang tepat, di mana kami mulai
mengingat bagaimana kami mengisi kemerdekaan di negara kami ini, supaya kemerdekaan itu tuntas sampai kepada rohani kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang telah Engkau utus, Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan seluruh keluarganya, dan juga Engkau memberkati kami semua dengan segala berkat dari surga. Kiranya damai sejahtera, kasih setia Allah, kehidupan yang kekal menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah dengan sejahtera di dalam penyertaannya. Amin. Amin.